murid, aku tahu. Nah, ini 13 keping emas, tunjukkanlah. Kata Pilatus, kata Yudas, mana nanti aku mencium, aku yang bersalaman dengan dia, aku cium dia. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Murid berkhianat gara-gara 13 keping emas. Nah, jadi boleh diterima. Muridnya inilah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dialah yang sebetulnya yang terbunuh. Itu pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua, penjahat skala nasional, namanya Barabas. Kalau di Pekanbaru ada radio Barabas ya. Nah, Barabas itu penjahat internasional antar negara. Nah, dia dihukum di Bukit Golgota namanya, tempat dipasangkan hukuman salib itu. Di Bukit Golgota itu sudah dahulu pada hari Jumat sudah ada dia di Bukit Golgota itu untuk menerima hukuman. Nah, namanya juga Yesus Barabas. Nabi Isa ini juga disebut Yesus, yang sebetulnya yang terkena hukum menurut satu versi yang Yesus Barabas ini bukanlah Yesus Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan dia dinaikkan ke langit. Dalam Al-Quran dikatakan bal rafa'allahu ilaihi, bukan dia terkena bunuh, bal rafa'a ilaihi, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nanti akan turun pada akhir zaman meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya Dajjal. Dialah yang membunuh Dajjal. Nah, jadi Bapak dan Ibu hormat, ini dua versi. Jadi kemungkinan yang terkena bunuh itu adalah Yesus Barabas, penjahat internasional. Yang kedua adalah Yudas Iskariot, seorang murid yang berkhianat kepada gurunya gara-gara disogok dengan 13 keping emas. Nah, jadi Bapak dan Ibu hormat, itu kesalahan Nabi Adam alaihissalam sudah dihapus melalui bertaubat. Jadi kita juga pasti ada bersalah. Nabi Adam bersalah, Nabi Isa ada kesalahannya, Nabi Muhammad kesalahannya, dapat cepat teguran dari Allah. Ke apa lagi kita? Al-khata wal nisyan sifatul linnas. Salah dan silap itu adalah sifatnya manusia. Jadi Allah tidak marah kalau manusia itu berdosa, bersalah, tidak marah. Yang marah itu apabila dia bersalah tidak mau mengaku. Apa dia bersalah tidak mau bertobat, itu yang salah. Jadi Nabi Adam makan buah kurdi Hawa tidak salah. Nah, memang salah ya, tapi kalau dia tidak mau bertobat, itu baru yang benar-benar salah. Jadi Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Maka Nabi Muhammad SAW taubatnya 70 kali dalam sehari semalam. Taubat Nabi Muhammad. Nah, syarat taubat itu apa? Syarat taubat pertama menyesal telah melakukan kesalahan. Yang kedua, berjanji tidak akan diulangi lagi. Yang ketiga, diiringi dengan sedekah yang banyak, diiringi dengan amal-amal soleh yang banyak. Begitulah caranya orang yang bertobat. Boleh dilafazkan, ampuni aku ya Allah. Boleh dalam hati, astagfirullahaladzim. Nah, itu dah taubat namanya. Tapi betul-betul dari hati, astagfirullahaladzim. Ada yang membaca astagfirullah saja, tidak ada al-azimnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Kalau orang salafi cenderung astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Kalau sempurnanya astagfirullahalazim. Begitu juga dalam sholat. Kalau orang salafi cenderung dia baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau jumhur ulama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian apabila kita sudah membaca hadis, kita harus membaca hadis. Ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyata fi illa bil mahsyah hatta yukadziba rajul wa yahli fa idza kana dzalika zamanun fa 'alaikum bil harbi. Ila ya Rasulullah, ila aina al mihrab ya Rasulullah? Ila Allah Ta'ala, ila kitabihi wa illa sunnatin nabiyyi. Nah, kan sudah kita baca hadis, ujungnya harus kita mengucapkan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabnya begitu. Kalau tidak, kita baca hadis kurang adab. Apapun hadis yang kita baca, apakah panjang, apa pendek, pokoknya
innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan dilakukan dengan niat. Sudah itu harus kita baca shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan diwajibkan, tidak, disunnahkan, dapat pahala kita. Setiap baca hadis kita akhiri dengan shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap membaca Al-Qur'an begitu pula. Sudah kita baca Al-Qur'an, umpamanya kita baca surat Al-Baqarah ayat 120. Apa bunyinya? Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sadaqallahul 'azim. Jadi kalau hadis kita akhiri dengan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat Al-Qur'an sadaqallahul 'azim. Tapi kalau orang salafi enggak mau dia baca sadaqallah itu. Dia baca doa-doa yang lain. Kenapa? Karena itu bukan bab ibadah tapi bab akhlak. Betul ya. Cuma salah meletakkan babnya. Masa bab akhlak diletakkan pada bab fikih. Bab akhlak itu. Jadi kita baca hadis, setelah itu kita baca shadaqah Rasulullah SAW, itu bab akhlak. Akhlak kita terhadap Rasulullah. Kita baca shadaqallahul azim, itu bukan bab fikih lagi, tapi babnya akhlak. Nah, karena itu harus dibagi-bagi. Ada bagian akhlak, ada bagian fikih, ada bagian muamalah, ada bagian akidah tauhid, ada bagian tafsir. Tafsir itu pun banyak lagi. Jadi pembagian-pembagian ini kadang-kadang tidak jelas kalau gurunya tidak jelas. Itu makanya orang-orang dari pesantren banyak mengkritik yang buku-buku yang baru-baru ini, termasuk sifat sholat Nabi oleh Albani itu bisa dikritik semua. Umpamanya seorang mengungkapkan kepada saya, apabila imam takbir kita diam dulu, Pak, diam dulu, baru kita angkat takbir. Nah, itu menurut dia, padahal bunyi hadisnya idza kabara imam fakabir, bukan summa. Kalau imam angkat takbir, kita diam aja dulu baru angkat takbir, itu pakai summa. Idza kabara imam summa kabir. Itu baru kita diam dulu. Apabila imam angkat takbir, kita diam dulu, kemudian baru kita angkat takbir. Tapi punya hadisnya tidak begitu, pakai fa. Idza kabara imam fakabir. Apabila imam takbir, maka lalu kamu bertakbir pula. Tidak ada antaranya. Jadi langsung sudah imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Karena kalimat yang dipakai fa. Fa itu artinya lalu. Jadi apabila imam takbir, lalu kamu takbir pula. Kalau summa, enggak ada tengah waktu. Ada jedanya. Allahu Akbar. Ada tengah waktu. Summa. Kemudian baru kamu takbir. Itu. Tapi karena lafaznya tidak pakai summa, lafaznya pakai fa kabir, maka harus secepatnya. Begitu imam takbir, kita langsung takbir pula. Tapi jangan pula mendahului imam. Karena ada lama mana yang baca dia, lama betul. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi imam menghadap kiblat Allah Taala. Lama bana imam dulu. Itu tidak salah. Itu tidak jadi makmum, kita batal salat kita jadinya secara makmum. Nah, jadi beriman, jadi kesalahan-kesalahan itu tidak ada. Nah, akhir-akhir ini ada orang bertanya kepada saya, kan mencerca orang itu tidak boleh, Pak, menghina orang tidak boleh. Bagaimana kalau kita menghina diri sendiri? Nah, itu dia. Lama juga saya berpikirnya. Kan menghina orang lain yang nggak boleh, merendahkan orang lain. Bagaimana kita merendahkan diri? Yo, saya ini orang berdosa, rasa apalah saya ini, orang nggak berguna saya ini, orang banyak dosa. Boleh atau tidak? Tidak boleh juga. Kenapa? Orang lain dengan diri kita sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi ayatnya? Wala talbizu anfusakum. Janganlah kamu mencerca diri kamu sendiri. Ya, umat Islamnya sekarang ini tak apa-apa. Begitu begini, aku sendiri pun lah enggak karu-karuan lagi. Aku ini memang tidak betul lah dunia. Salah ini. Tak boleh mencerca diri sendiri. Wala talbizu anfusakum.
Surah Al-Humazah itu artinya surah mencerca. Jangan mencerca orang lain, jangan mencerca diri sendiri. Nah, jadi pada hormat, kalau kesalahan boleh kesalahan. Bagaimana orang yang mencerca diri sendiri itu kadang-kadang menyesal sampai menangis berhari-hari? Nah, itu tidak boleh. Kalau menyesal berlebih-lebihan dimasuki oleh syaitan, ujung-ujungnya orang itu bisa bunuh diri. Jadi menyesal itu tidak boleh berlebih-lebihan. Memang kalau kita bersalah, persyaratannya kita taubat itu menyesal akan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi penyesalannya itu tidak berlebihan. Nanti dimasuki, oh iya aku tuh salah, bunuh aja lah dirimu. Masya Allah, tidak boleh. Jadi menyesal itu dijawab bukan dengan penyesalan itu sendiri, dijawab dengan istighfar, dijawab dengan doa. Makin kita merasa bersalah, makin banyak kita membaca Al-Quran Al-Karim, makin terbenam kita di dalam sujud kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena doa kita itu, kita menyesal, terbenam kita dalam sujud, justru akan dibangkitkan oleh Allah pada maqaman mahmuda, tempat yang lebih tinggi. Sampai waktu. Ya, sampai waktu kita ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena waktu sudah terlalu panjang, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan oleh yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.